Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purbojatmiko di channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Nah, hari ini saya akan share kepada Bapak dan Ibu masih seputar site AI. Nah, kali ini saya akan share tentang bagaimana membuat prompt ya dengan mengkaitkan konteks penelitian. Nah, karena cukup penting. Kenapa cukup penting? Karena dengan konteks kita bisa melihat generalisasi ya empiris dari hubungan atau keterkaitan sebuah variabel atau topik. Nah, bagaimana dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang kemudian tidak membuat prompt itu dengan mengkaitkan konteks, sehingga tidak bisa melihat ya hasil konsistensi di bidang atau di konteks tersebut. Misalnya di sebuah variabel itu memiliki ya keragaman dari sisi konteks, sehingga kita perlu menjustifikasi apakah di konteks ini konsisten. Nah, sehingga perlu ya dan penting. Nah, kita langsung ke site AI ya, kita coba buat prompt yaitu tentang sebuah variabel ya, sebuah hubungan atau pengaruh sebuah variabel. Nah, misalkan kita ingin buat apakah ya leadership ya, ini leadership spesifiknya adalah transformasional ya, transformasional ya, leadership ya, transformational leadership ya, has a positive ya effect atau impact ya, positive effect on happiness ya. Kita contohkan Edwards ya, in higher education ya. Kenapa higher education? Karena happiness at work itu bisa saja diteliti di manufaktur. Nah, kenapa penting kemudian kita buat konteksnya, sehingga kita bisa membuat ya argumen justifikasi yang lebih kuat tentang apa pengaruh ya X ke Y itu dari sisi konteks ya. Kita nanti bisa contohkan yang lain. Nah, kita coba enter Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah nanti ya AI itu bisa mencari penelitian-penelitian yang mengkaitkan X ke Y itu pada konteks higher education, pada konteks pendidikan tinggi, pada konteks respondennya adalah staf akademik, pada konteks respondennya ini adalah could be dosen ya. Di beberapa artikel itu staf akademik. Kalau di Indonesia tuh lebih ditekankan sampelnya adalah lecturer ya, sehingga kita bisa mentelusuri ya dari pengembangan hipotesis itu bahwa empirikal kita tuh lebih kuat. Karena apa? Karena empiris-empiris yang kita lampirkan adalah empiris yang sesuai konteks ya, karena bisa saja konteks berbeda, hasil juga berbeda. Nah, ini beberapa hasil yang kemudian kita kaitkan dengan higher education. Nah, ini ada akademik ya. Ketika kita sudah bicara higher education berarti akan ada muncul ya pembahasan akademik ya, mungkin university, mungkin staff akademik ya. Nah, ini university ya. Nah, teacher among teacher university ya. Nah, ini sangat relevan. Nah, ya Bapak Ibu silahkan coba dan teman-teman ya. Kita coba yang lain ya, kita coba yang lain misalkan kreativitas ya, kreativitas. Nah, Bapak Ibu ingin mencari topik creativity ya on ya UMKM misalkan ya, creativity on UMKM ya. Bapak Ibu ingin mencari ide-ide topik penelitian yang dikaitkan kreativitas itu pada UMKM, pada SMES ya, small medium enterprise ya. Kita coba. Nah, ini sekali lagi tujuannya adalah ya untuk memastikan ya kita fokus juga bahwa hasil riset kita nanti itu bisa didukung dengan empiris yang relevan ya, walaupun sebenarnya dengan berbeda konteks itu tidak apa-apa, tapi akan jauh lebih kuat ketika konteksnya itu sama ya, karena beberapa hubungan atau pengaruh variabel X ke Y itu tidak relevan ke semua konteks ya. Misalkan konteksnya hanya manufaktur dengan konteksnya nanti perusahaan yang high tech, itu hasilnya bisa saja itu berbeda.
Nah, sehingga kita perlu pengayaan, perlu ya hal-hal yang sifatnya itu kita telusuri dari sisi konteks. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu teman-teman, creativity and small enterprise. Di sini ada ya transformation leadership ya, praktek inovasi ya, mempromosikan praktek inovasi ya. Dan ternyata di sini juga disinggung entrepreneurial leadership ya, untuk meningkatkan bagaimana kreativitas self efficacy ya, self efficacy kreatif ya, dan mensupport juga inovasi. Nah, Bapak Ibu bisa cari modifikasi, yang jelas jangan lupa ya melampirkan konteks ya, karena penting. Nah, kalau tidak, nah ini akan berbeda ya. Kita coba ya Bapak Ibu, kita coba tanpa higher education ya, kita coba. Nah, ya, coba kita hilangkan, bagaimana hasilnya? Apakah masih ada yang berkaitan dengan university, dengan staff akademik ya? Nah, sehingga kita bisa bandingkan nanti ya. Nah, ekspektasi kita ingin nih empirisnya ini semuanya sesuai konteks, dan ternyata ketika tidak kita promkan sesuai konteks, ternyata hasilnya Bapak Ibu bisa lihat ya, sama-sama kita lihat. Saya baru coba juga ini ya tanpa menggunakan konteks. Apakah ada di sini dari sisi university, dari sisi higher education ya? Ternyata tidak ada ya, tidak ada. Dan begitu pentingnya kita memasukkan ya konteks tadi ya Bapak Ibu. Nah, silahkan, bisa di manufaktur, bisa di public sector ya, dan bisa di pendidikan tinggi. Nah, silahkan coba Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.